Baik, hari ini kita akan belajar hadis tentang niat. Nah, sekarang perhatikan, kita baca dulu ya. Niat itu apa? Niat itu adalah ketika kita mau melakukan suatu kegiatan, itu kita punya niat. Misalnya kita mau sholat, ya, kita mau sholat subuh, ya. Tentu niat yang dibaca, niat yang diucapkan di dalam hati itu adalah niat sholat subuh, ya. Jangan sampai kita mau melakukan sholat subuh di waktu subuh, tapi yang kita ucapkan dalam hati itu adalah niat sholat maghrib misalnya. Nah, ini salah ya, karena semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Apalagi dalam beribadah kepada Allah, ya. Hendaklah kita memulai dengan niat. Nah, sebelum melakukan suatu perbuatan, ya, sebaiknya kita memulainya dengan niat, ya. Tapi jangan sampai kita berniat untuk melakukan perbuatan yang buruk, nggak boleh, ya. Kita harus berniat untuk melakukan perbuatan yang baik. Kita harus berniat untuk melakukan kebaikan. Nah, dengan begitu apa yang kita lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, contoh paling sederhana. Misalnya mandi, ya, mandi di hari Jumat. Itu kalau kita hanya sekedar mandi, ya, tanpa kita ada niat apapun, itu mandinya ya sudah mandi biasa aja, ya, mandi seperti biasanya menghilangkan kotoran, ya. Tapi kalau mandi itu kita niatkan sebagai ibadah sunnah, ya, karena apa? Contoh ibadah sunnah di hari Jumat itu salah satunya adalah mandi, ya kan? Nah, kalau mandi di hari Jumat itu kita niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, ya, maka kegiatan mandi itu akan menjadi pahala untuk kita, ya. Nah, terus kemudian apalagi makan, misalnya makan aja, sesederhana makan. Kalau makan itu nggak kita niatkan apa-apa, ya sudah, yang penting makan, kemudian kenyang, selesai, itu ya sudah, makan itu akan menjadi hal kegiatan yang biasa saja. Tapi kalau kita itu makan, kita mau makan, kita baca doa, kemudian kita berniat agar makanan ini menjadi energi untuk kita supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa sholat, supaya kita bisa sekolah, ya, maka kegiatan makan kita tadi itu akan bernilai pahala. Nah, inilah pentingnya niat dalam Islam, ya. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Semua perbuatan baik, kalau kita niatkan dengan baik, maka akan menjadi pahala, ya. Baik, kita baca hadisnya. Hadis tentang niat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Al-Bukhari. Nah, itu tadi hadis tentang niat. Sekarang kita artikan hadisnya. Kita artikan satu-satu, ya. Yaqulu artinya apa? Yaqulu artinya bersabda. Innama sesungguhnya, al-a'malu amal itu binniyati bergantung pada niatnya. Wa innama dan sesungguhnya likulli setiap imri'in orang manawa yang diniatkan. Faman maka barang siapa hijratuhu hijrahnya ila untuk atau karena dunia yusibuha yang hendak diperolehnya au atau imro'atin wanita
yang kihuha, yang akan dinikahinya, fahijratuhu, maka hijrahnya, mahajaroh, apa yang dihijrahkan, ilaihi, sesuatu yang dimaksud. Nah, sekarang kita akan membaca artinya secara keseluruhan, ya. Kita baca artinya biar kita paham apa maksud dari hadis tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia yang akan diperolehnya atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya hanya kepada yang dia tuju. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sekarang kira-kira apa maksud dari hadis tadi itu, ya? Apa maksud dari hadis tentang niat? Nah, hadis tentang niat tadi diriwayatkan oleh Bukhari dari Umar bin Khattab. Ya, disampaikan oleh Rasulullah untuk memberi jawaban atas pertanyaan salah seorang sahabat berkenaan dengan peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah yang diikuti oleh sebagian besar sahabat. Dalam peristiwa tersebut ada salah seorang laki-laki yang ikut hijrah bersama Rasulullah. Tapi niatnya bukan untuk perjuangan Islam, melainkan karena dia ingin menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais. Ya. Jadi ada waktu peristiwa Nabi hijrah, ya, masih bersambung dengan cerita hijrahnya Nabi kemarin, ya. Nah, ada seorang sahabat yang ikut Nabi hijrah ke Madinah. Tapi niat hijrahnya itu bukan untuk perjuangan Islam, bukan untuk membela agama Islam. Tapi apa? Dia ini berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Nah, wanita ini sudah bertekad akan hijrah bersama Rasulullah. Nah, sedangkan si laki-laki tadi itu pada mulanya, ya, berniat akan menetap di Mekah. Nah, si perempuan tadi itu, ya, Ummu Qais itu mau dinikahi oleh laki-laki tadi itu kalau si laki-laki tadi ikut hijrah ke Madinah. Nah, akhirnya laki-laki tadi pun ikut hijrah ke Madinah. Tapi niat hijrahnya si laki-laki tadi itu apa? Bukan untuk ikut berjuang bersama Rasulullah, tapi niatnya karena apa? Karena mau menikahi si perempuan tadi itu, ya. Jadi dia hijrahnya itu bukan ikhlas karena Allah, tapi karena ada maksud tertentu. Nah, akhirnya laki-laki tadi itu ikut hijrah ke Madinah. Nah, peristiwa ini kemudian ditanyakan kepada Rasulullah. Apakah hijrah dengan niat seperti itu boleh atau tidak? Diterima atau tidak? Jawaban Rasulullah secara umum disebutkan dalam hadis di atas. Ya, jadi kalau kita hijrah, ya, niatnya karena sesuatu, ya sudah, berarti sesuatu itu yang kita dapatkan. Ya, jadi kalau si laki-laki tadi, ya, dia hijrah karena ingin menikahi wanita tadi, ya sudah, berarti dia dapat tujuannya tadi, dia berhasil menikahi wanita tadi. Tapi dia tidak dapat pahala berhijrah bersama Rasulullah karena dia niatnya tidak untuk membantu Rasulullah, ya, tidak ikut berjuang dengan Rasulullah. Jadi dia hanya mendapatkan apa yang diinginkannya saja, dia tidak dapat pahala, gitu ya. Sama kayak yang Ustazah bilang tadi, ya, kalau kita mandi di hari Jumat tapi kita nggak niatkan apa-apa, ya sudah, kita hanya dapat mandinya saja, badan kita jadi bersih, jadi wangi, tapi kita nggak dapat pahala. Nah, beda halnya kalau mandi tadi kita niatkan sebagai ibadah karena mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, baru kita dapat dua, kita dapat pahala sunnah dan badan kita juga jadi bersih. Ya, itu bedanya sesuatu yang diniatkan dan sesuatu yang
tidak ada niatnya, ya. Jadi semua itu tergantung dengan niat kita. Kita mau apa? Niat kita mau apa? Ya sudah, itu yang kita dapat, ya. Nah, dari hadis tadi kita bisa memahami bahwa niat itu sangat penting dalam Islam, khususnya dalam melakukan ibadah kepada Allah. Misalnya, sholat, puasa, atau ibadah lainnya. Ya, walaupun memenuhi syarat dan rukun, tapi belum tentu diterima dan mendapatkan pahala dari Allah kalau niatnya bukan karena Allah. Nah, oleh karena itu, niat dalam melaksanakan setiap amal ibadah itu harus betul-betul ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allahu wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu melahirkannya atau mengucapkannya maksudnya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, niat itu adalah sengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Nah, jadi nggak ada orang yang mengetahui niat kita yang di dalam hati itu. Ya, kecuali siapa? Kecuali ya diri kita sendiri dan Allah. Bahkan malaikat pun tidak tahu kalau kita berniat apa, itu malaikat nggak tahu. Ya, misalnya kita berniat mau apa ya? Habis ngaji nih misalnya, Nazira niat aku nanti habis ini mau main. Ya, tapi nggak diomongin sama siapa-siapa. Ya sudah, berarti yang tahu hanya siapa? Hanya Nazira dan Allah. Adik nggak tahu, Umi nggak tahu, Abi nggak tahu. Karena Nazira nggak ngomong apa-apa. Ya, bahkan malaikat pun nggak tahu kalau Nazira berniat habis ini mau main. Nah, ya itu ya. Jadi niat itu yang tahu hanya siapa? Kita, diri kita sendiri dan Allah. Malaikat nggak tahu apa yang ada di dalam hati manusia, ya. Nah, karena itu Allah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang memiliki niat baik atau buruk dalam beribadah. Seseorang yang melakukan ibadah dengan baik menurut pandangan manusia, tapi niatnya salah atau tidak ikhlas, maka amalnya itu sia-sia. Sebab Allah tidak melihat bentuk rupa manusia, tetapi Allah melihat apa yang diniatkan di dalam hatinya. Nah, contohnya lagi, misalnya kita puasa hari Kamis misalnya ya, puasa dari habis subuh, dari pagi sampai maghrib itu kita nggak makan, ya, karena mau apa? Mau diet misalnya, ya nggak makan nih. Tapi kita nggak niat puasa, di dalam hati kita nggak meniatkan untuk puasa sunnah hari Kamis. Berarti kita dapat pahala puasa nggak? Enggak. Meskipun syaratnya puasa itu sudah terpenuhi ya. Syaratnya puasa apa? Menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Ya, kita sudah memenuhi syarat puasa. Kita nggak makan, nggak minum dari subuh sampai maghrib. Itu sudah memenuhi syarat puasa. Tapi apakah itu bisa disebut puasa sunnah? Ya, tidak. Karena apa? Karena kita tidak berniat puasa. Kita niatnya hanya diet. Jadi kita nggak dapat pahala puasa. Ya. Jadi sebaiknya apa? Ya sudah, niatkan aja puasa. Ya. Daripada kita cuma dapat lapar dan haus, ya, mending diniatkan puasa, kita jadi dapat pahala. Ya, itu bedanya niat dan tidak. Ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan rangkuman. Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Nah, niat itu sangat menentukan
sahnya suatu ibadah. Hal yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah adalah niatnya. Allah akan menerima amal ibadah seseorang yang diniatkan secara ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah. Nah, hindarilah perbuatan atau amal ibadah karena ingin dilihat orang lain, atau bahasanya riya, ya, atau ingin didengar oleh orang lain. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan itu niatnya agar dilihat orang lain. Kita rajin ke masjid, ya, kita rajin baca Quran, supaya apa? Supaya dilihat orang lain kalau kita ini orang yang rajin beribadah. Jangan seperti itu, ya. Kita melakukan ibadah niatnya untuk apa? Kita melakukan ibadah niatnya untuk apa? Hanya untuk Allah. Ya. Hikmah. Beramal tapi tidak ikhlas akan sia-sia di sisi Allah. Oke. Cukup sampai di sini dulu. Pertemuan kita hari ini sudah selesai hadis tentang niat, ya.